Waktu saya check out ini si sellernya bilang, "Mas, ini anggap aja request ya. Soalnya waktu beli kemarin itu nggak ada keterangannya ini asli atau ori." Terus saya bilang, saya jawab kan, "Ya udahlah Mas, kalaupun ini request, ya udahlah, merem aja deh. Semoga aja ini ori. Ya kalau ini ori ya berarti rezekinya si Mas gitu." Dan ya semoga aja ini ori ya. Jadi yang saya beli ini adalah Toy Biz, mainan lama banget dan udah sangat jarang, yang lumayan rare lah ya. Jadi ini dia Warbird atau Captain Marvel, Carol Danvers atau Miss Marvel ya. Oke, ini emang kotor banget ya. Emang mainan udah lama banget dan ini kondisinya juga loose, tanpa kotak ya, tanpa blister. Biasanya sih blister ya kalau yang untuk yang dulu. Jadi nggak pakai kotak tapi di belakangnya ada cardnya gitu ya. Oke, kita cek apakah ini ori. Semoga aja ori ya. Nah, kita cek aja biasanya sih di sini ada tulisan dari apa misalnya Marvel Legend atau Marvel gitu ya. Semoga aja ada. Sebenarnya ada ini cuy, tapi nggak begitu kelihatan. Ada tuh ada bayang-bayangnya kan. Nah, ada tulisan Marvel, kelihatan nggak sih? Soalnya kalau saya perhatikan gitu nggak terlalu kelihatan, tapi ada itu tulisannya tuh. Di sebelah sini juga ada. Jadi kalau kita mau ngecek ini asli atau enggak, paling enggak sih pertama kita pegang, kira-kiranya kalau barang ori kan beda banget lah kalau udah kita pegang gitu ya. Nah terus kita cek di sini ada markingnya nggak, kayak gitu misalnya Toy Biz, di sini kan ada tulisan Toy Biz, nggak bisa baca, tapi nggak tahu nanti kalau udah kerekam kan. Nah, bisa saya zoom nanti. Oke, ini dia Captain Marvel aka Warbird. Kalau kalian pengen lihat boxnya atau blisternya ya kurang lebih seperti ini. Jadi figur ini memiliki 40 poin artikulasi. Kalau kita lihat sih oke lah. Ya memang banyak banget sih artikulasinya. Ini kayaknya lebih daripada Marvel Legend ya yang sekarang gitu untuk artikulasinya. Kalau versi lengkapnya selain kita dapat figurnya, biasanya kita dikasih bonus berupa komik ya. Komiknya ini isinya kurang lebih sekitar 32 halaman. Juga dapat buff yang kita kumpul-kumpulin jadi satu. Ini jadi satu figur utuh dan gede banget. Untuk Warbird ini kita dapat bagian perut dan pangkal paha Giant Man. Kalau kalian pengen ngumpulin buffnya satu-satu, kalian mesti nyari figur-figur ini yang pastinya bakalan bikin nangis ya. Saking jarangnya udah sangat, kalaupun ada gitu harganya mahal dan jarang ada yang lengkap dengan buffnya. Jadi mending kalau pengen buffnya Giant Man, kalian beli aja yang langsung utuh. Cuman kisaran harganya yang sekarang itu mulai dari 3,5 juta sampai 5 jutaan. Jadi yang pasti harganya wow banget. Kalau saran saya sih ya serah sih mau beli atau enggak. Saya sih pengen gitu ya. Soalnya itu rugi nggak ya? Nggak tahu sih rugi apa enggak. Yang jelas beli beras dulu aja deh. Oke, kita langsung ke Warbird atau Miss Marvel atau Captain Marvel. Nah ini kotor banget sih sebenarnya. Kalau kita perhatikan di bagian rambutnya itu. Nah ini nggak tahu sih ini kotor atau gradasi kayak bayangan-bayangan gitu ya. Apa memang paintingnya kayak gini, saya nggak tahu sih. Tapi yang jelas kalau menurut saya sih ini emang kotor sih. Untuk ciri khas Toy Biz ini yang mainan-mainan lama ini kalau nggak salah rilisnya tahun 2005 lah. Nah, udah lama banget lah. Udah 10 tahunan, belasan tahun ya. Ada nggak sih? Oh iya, ada hampir 20 tahun malah. Biasanya untuk join yang bagian sini nih bulat gitu, jadi nggak smooth, kayak nggak nyambung gitu. Jadi ini untuk join bahunya itu biasanya emang bulat. Nah terus bagian join pangkal pahanya nih bulat-bulat kayak gini. Nah itu ciri khasnya yang untuk mainan-mainan lama. Kalau saya sih emang ya agak keganggu juga sih. Jadi bentuknya nggak oke gitu. Yang seharusnya dia seksi gitu ya. Jadi ya nggak seksi lagi gitu. Karena ini bagian sini ya bulat gitu. Nah terus habis itu di bagian sini agak membesar gitu ya. Jadi agak aneh aja sih sebenarnya. Tapi kalau nggak salah sih Marvel Legends sekarang itu dibikin lagi yang model kayak gini, model Warbird ini yang baru ya. Dan itu bentuknya lebih bagus sih. Kalau model lama sih ya seperti inilah. Untuk bagian tangannya juga emang ya kurus banget gitu ya.
takut patah, tapi untungnya ini untuk join-joinnya masih lumayan seret gitu. Tangan kirinya agak-agak longgar tapi nggak terlalu pengaruh lah, karena masih bisa kita posekan seperti ini misalnya kan. Nah, untuk penampakan lainnya kurang lebih kalau dari depan ya kayak gini aja sih. Nah, emang kotor banget kayaknya, mesti dicuci nih. Nah, untuk bagian belakangnya polos aja, nah cuma bagian rambutnya ini bergelombang gitu ya. Jadi untuk detailnya udah bagus banget sih kalau untuk zaman dulu gitu ya, udah bagus banget menurut saya. Untuk bagian lainnya ya polos-polos gitu aja, nggak ada tekstur-tekstur apa-apa gitu ya, jadi licin aja kayak gini. Ini untuk warbird ya, kalian lihat sendiri aja detail apa yang bakalan kita temukan. Jadi kalau untuk versi komik ini udah mirip banget sih. Nah, saya tahu juga si Captain Marvel ini punya kostum kayak gini nih, ada di gamenya MFF ya, Marvel Future Fight, karena itu game Marvel kesukaan saya. Cuman emang sekarang udah pensiun. Udah lama banget nggak mainin itu, dan update terbaru sekarang saya nggak tahu apa ya, kalau nggak salah sih yang sekarang itu No Way Home ya, update terbaru. Kalau untuk yang film Captain Marvel, apakah nanti ada menyesuaikan dengan kostum warna hitam kayak gini ya? Nah, cuman dia berganti alias gitu ya, jadi Warbird. Nggak tahu deh, udah kotor banget nih. Nanti mau saya cuci lah biar kinclong lagi, mau disikat-sikat gitu ya. Oke, kita cek langsung ke artikulasinya. Untuk artikulasinya, untuk menenggak ini di sini ada join ya, untuk menenggak kurang lebih segini, karena terhalang rambut juga jadi nggak bisa terlalu tinggi menenggaknya. Nah, untuk menunduknya lumayan jauh cuy. Untuk goyang-goyangnya ya kurang lebih segini lah. Nah, tapi untuk kita putar ini bisalah 360 derajat ya. Nah, dan untuk tangannya bisa kita rentangkan seperti ini. Di sini ada join di keteknya, di bahunya juga ada join gitu ya. Jadi di sini ada 2 join gitu. Jadi apa namanya? Butterfly join ya. Nah, terus ini bisa kita putar gitu ya. Nah, terus di bagian bicepnya di sini ada join. Nah, terus di bagian sininya ada lagi cuy. Nah, jadi bisa diputar. Nah, terus untuk sikunya itu double join ya. Nah, terus di bagian lengannya ada join lagi cuy. Banyak banget ya. Tapi ini kayaknya buat menggantikan yang ada di bagian pergelangan tangan ya. Jadi pergelangan tangannya ini nggak ada join, maksudnya nggak bisa diputar gitu. Tapi cuman bisa ke atasnya juga gila. Nah, jadi kayak terkilir gitu ya, joinnya parah banget sih sebenarnya. Nah, terus di bagian sini, nah ciri khas lagi dari Toy Biz biasanya ada join di bagian jari-jari, jadi bisa menggenggam. Nah tapi nggak menggenggam sempurna ya, jadi setengah menggenggam lah istilahnya. Tapi bisa kita pakai untuk memegang sesuatu nih, kalau misalnya ada pedang kayak gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai seperti ini, dan ini masih lumayan seret, masih bagus lah. Ini untuk yang sikap biasanya. Cuman ini joinnya ini nyambung ya, jari-jarinya. Jadi 4 jari ini jadi satu gitu. Nah, tapi bagian jempolnya ini nggak ada. Jadi meskipun kecil seperti ini telapak tangannya, ini ada join gitu. Itulah kalau untuk yang mainan zaman dulu bagusnya kayak gitu. Tapi menyebabkan ini telapak tangannya jadi lebar gitu ya. Nah, tapi kalau mainan yang sekarang itu dia nggak ada join di sini, tapi digantikan dengan tangan penggantinya, jadi berbagai pose gitu dikasih. Nah, itu pun kalau ada yang dikasih, ada juga yang enggak gitu, cuman tok gitu aja apa adanya gitu kan. Nah, terus untuk bagian sini, bagian torsonya bisa membusung segini, dan menunduknya paling cuma segini. Nggak bisa kita paksain sih sebenarnya, mungkin bisa aja, tapi sayang lah kalau dipaksain gitu ya. Nah, terus bagian pinggangnya bisa kita putar 360 derajat ya, seperti biasalah. Untuk bagian kakinya bisa mengangkang, nah cuman nggak terlalu lebar lah, segini aja. Bagian pangkal pahanya ya pastinya bisa kita putar. Nah, di bagian bulatan gini bisa diputar, di bagian sini juga bisa diputar. Jadi kayak pemborosan sih menurut saya. Sini bisa diputar, sini bisa diputar gitu. Nah, di sini bisa diputar, di sini ada lagi gitu. Pemborosan sih artikulasinya kalau menurut saya. Terus untuk lututnya bisa segini, double join ya. Nah, di betisnya ada lagi join gitu. Bener-bener pemborosan. Pergelangan kaki ini nggak bisa diputar ya, cuman bisa ke atas segini, gila sih, jauh banget. Nah, ke bawahnya
Jadi aneh kayak gini ya. Nah, kelebihannya lagi juga di jari-jari kakinya atau di ujung sepatunya ada join lagi seperti ini. Jadi ya bener sih, memang banyak untuk artikulasinya. Jadi ada 40 poin artikulasi katanya. Ya kurang lebih untuk warbird, nah kurang lebih seginilah. Nah, untuk pose-posenya bisa nggak ya? Kalau kita berdiri kan sebenarnya bisa lah. Tapi mesti pinter-pinter kita menyeimbangkan ya. Udah, pokoknya ini untuk artikulasinya. Kalau kalian mau pose-pose bisa banyak pose coy. Oke, mungkin sekian dulu untuk review kita kali ini ya, sekaligus unboxing paket tadi ya. Jadi kalau kalian berminat untuk nyari Toy Biz gitu, karena ini udah rare banget harganya, kalau yang lengkap itu sekarang sekitar 700 ribuan 800 ribuan gitulah. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.